Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Pada video kali ini saya akan membagikan analisa 4 saham, yaitu saham cuan, TPIA, Antam, dan Pegas untuk minggu depan tanggal 19 sampai 22 Agustus 2025. Nah, di tanggal 18 adalah hari libur, jadi bursa hanya buka 4 hari saja di minggu depan. Sebelum ke analisanya, saya ingin menginfokan kalau Antek Saham memiliki channel Telegram gratis. Bagi yang belum join, langsung join saja menggunakan link yang ada di deskripsi, karena kalian akan mendapatkan banyak info menarik di sana dan juga ada saham-saham yang menarik. Jika ingin dipandu lebih intensif lagi dan mendapatkan pantauan saham harian, kalian boleh join ke Antek Saham Premium. Jika kalian join, maka kalian akan mendapatkan banyak benefit seperti mendapatkan saham-saham menarik atau saham-saham rekomendasi lengkap dengan trading plan beserta chart dan analisanya, kemudian mendapatkan juga grup diskusi, kemudian ikut market update menjadi prioritas, dan bisa konsultasi portofolio kapan saja. Lalu ada watchlist saham gorengan, saham pantauan, news terkait saham Indonesia, dan masih banyak lagi saya bagikan di sana. Oke, jadi jika tertarik boleh hubungi saya melalui Telegram atau hubungi admin melalui link yang ada di deskripsi. Jika ingin join secara gratis, kalian juga masih bisa, karena kuotanya masih ada. Kalian bisa join dengan cara bergabung lewat Valburi ya. Kalian bisa buka akun di KB Valburi Sekuritas. Untuk caranya langsung saja hubungi admin dan kalian akan mendapatkan syarat-syarat yang perlu kalian penuhi supaya kalian bisa join dan mendapatkan benefit ini secara gratis, dan kalian akan di-invite ke sini, grup Valburi X Antek Saham. Kalian juga bisa bergabung menjadi pelanggan di YouTube dengan biaya yang murah, hanya 1.000 per hari atau 30.000 per bulan. Kalian akan mendapatkan banyak benefit di sana seperti mendapatkan saham-saham menarik setiap minggunya lengkap dengan trading plan seperti video ini khusus pelanggan, lalu mendapatkan juga saham harian lengkap dengan trading plan, menjadi prioritas untuk berdiskusi di YouTube, dan mendapatkan akses ke konten eksklusif dari Antek Saham. Jika tertarik, langsung saja klik tombol gabung di YouTube Antek Saham dan selesaikan pembayarannya di sana. Nah, sekarang kita langsung ke analisanya. Kita mulai dari saham cuan terlebih dahulu. Untuk cuan boleh kita lihat ya di sini. Masih sesuai dengan analisa kita kalau cuan akan lebih cenderung bergerak sideways di area support 15.30 sampai resisten 16.25. Dan boleh kita lihat setelah mencapai support di tanggal 11 hari Senin, dia mau bergerak naik, dan setelah mencapai resisten di tanggal 14 bergerak turun kembali. Jadi pergerakan dari saham cuan untuk sekarang lebih cenderung ke sideways di time frame pendeknya atau di jangka waktu yang pendek. Jadi karena sudah mendekati area support 15.30, maka cuan potensi bergerak naik kembali ke resisten di 16.25. Tapi karena IHSG sudah berada di area resistennya atau all time high-nya, sudah hit all time high di tanggal 15 Agustus kemarin, jadi ada potensi cuan akan breakdown support 15.30 dan turun ke support 14.40. Jadi pantau saja support di 15.30. Jika di breakdown, cuan akan lanjut bergerak turun ke 14.30. Tapi jika tidak, maka cuan akan bergerak naik kembali ke resisten 16.25. Jadi kuncinya di area 15.30. Di 15.30. Jika di breakdown, maka cuan akan lanjut bergerak turun. Tapi jika tidak, cuan akan rebound dan akan dikuatkan jika nanti ada candle bullish di area supportnya. Secara broker summary-nya masih akumulasi sebenarnya di 3 hari terakhir. Ini di tanggal 15 ada distribusi dari EMG yang cukup besar ya. Lalu di 1 minggu terakhir jika kita cek masih tergolong netral saja ya di sini. AK beli sekitar 227 miliar sedangkan ZP 225 miliar. Oke, ini bukan nego ya. Ini regular all market. Masih sama. Nego enggak ada ya, enggak terlalu ada transaksi yang terlalu besar. Jadi transaksi dari AK dan ZP tadi di regular ya. Secara grossnya AK beli lalu jual ya, masih akum ya AK-nya. ZP ya oke. Jadi secara netnya AK yang beli, ZP yang jual, Excel juga beli, BK juga di sini yang jual ya. Jadi secara broker summary-nya tidak terlalu ada distribusi. Coba 2 minggu terakhir. Nah, di sini masih akumulasi dari AK ya. Jadi secara broker summary-nya untuk saham cuan masih bagus. Di indikator juga ada bar volume ya. Walaupun di tanggal 8 Agustus ada big distribusi. Coba kita lihat ya dari asing di sini. 8 Agustus
Oke, AK yang buang ya, sempat AK buang. Tapi secara 2 mingguannya masih oke, AK masuk ya. AK baru masuk di 1 minggu terakhir kalau nggak salah, coba kita cek. Tanggal 1 sampai tanggal 8 AK di sini terlihat jualan. Tapi jika kita tarik 8 ke 15 di sini AK masuk ya. Jadi memang lebih ke scalping sepertinya ya. Lebih ke ya jangka pendek saja AK-nya. Beli pas di area bawah dan sell lagi dari atas. Jadi kemungkinan pergerakan dari saham cuan akan semakin cenderung untuk bergerak sideways karena transaksinya juga lebih cenderung ke jangka pendek. Setelah mencapai area atas dijual, di area bawah dibuy lagi kembali. Jadi kalian boleh ikutin pola seperti itu. Jika nanti mencapai support kalian boleh beli, dan jika sudah mencapai area resisten kalian boleh jual. Jadi untuk saham cuan lebih menarik di scalpingin saja dan pantau area support 1440 dan juga support 1530. Jika support 1530 di breakdown, cuan akan bergerak turun ke support selanjutnya di 1440. Oke, jadi pantau ke 3 area ini. Dan untuk resisten di 1625 juga potensi di breakout ya. Jika bisa di breakout, cuan akan lanjut naik ke 1720. Jadi pantau area yang paling penting yaitu yang ini, support ini, lalu support yang sini. Nah, karena support 1530 rentan di breakdown, jadi kalian tetap pantau support di 1440. Area yang paling bawah ini, area beli ideal ya. Sini 1285 sampai 1340, tapi menurut saya masih akan bergerak di sini ya. Masih bergerak di atas 1400, jadi kalian boleh entry jika nanti sudah memasuki area support, 2 area support yang menjadi pantauan kita untuk saham cuan di minggu depan. Jadi semoga saja ada pantulan setelah mencapai supportnya di sini. Oke. Jadi kalian boleh pantau support 1530 dan juga support 1430. Untuk saat ini belum ada trading plan ya. Jadi kita masih wait and see dulu untuk saham cuan. Lanjut ke saham yang kedua ada TPI ya. Untuk TPI juga masih cenderung bergerak turun ya. Nah, di sini boleh kita lihat view saya di minggu yang lalu dia bisa turun dulu ke area demand, tapi di sini dia langsung bergerak naik ya dan sudah mencapai resisten 9.200 sampai 9.300. Jadi untuk TPI ya sebenarnya masih cenderung bergerak turun, apalagi di sini sudah mulai ada rejection ya di hari Kamis. Tapi karena pola pergerakan dari TPI juga cenderung sideways ya. Boleh kita lihat di sini area demand-nya walaupun belum hit, dia langsung bergerak naik dan setelah mencapai supply 9575 sampai 9850 ada rejection. Dia juga potensi bergerak turun. Jadi pergerakannya hampir sama semuanya. Dia turun ke bawah, naik lagi ke area supply, turun lagi, supply, seperti ini. Jadi pola pergerakannya sedang bergerak sideways dalam range area yang cukup besar. Jadi untuk TPI ya, view saya karena belum hit area supply ya, jadi ada potensi dia akan bergerak naik lagi ke area supply, dan setelah mencapai supply akan turun kembali ke area demand. Jadi kalian boleh manfaatkan entry di area demand 8450 sampai 8700. Setelah nanti mencapai area ini, tunggu rejection. Jika ada rejection, kalian boleh entry dan sell di area supply-nya 9575 sampai 9850. Secara broker summary-nya untuk TPI ya, oke, ada akumulasi di 2 hari terakhir. Coba kita cek dari tanggal 15. Oke, ada akumulasi dari PD dan TP ya, di atas 10 miliar. 1 minggu terakhir masih netral. 2 minggu terakhir, oke, ada distribusi dari ZP, tapi jika kita tarik 1 bulan terakhir, oke, 1 bulan terakhir ada akumulasi ya di sini. Jadi secara broker summary pada TPI ya masih bagus. Digunakan bandar untuk akumulasi pada saat bergerak sideways. Tapi menurut saya pergerakan sideways ini masih akan lama ya. Jadi ada potensi dia akan bergerak naik ke area supply dan setelah mencapai supply akan turun kembali ke area demand. Jadi saran saya jika ingin entry di TPI ya, kalian tunggu saja. Tunggu TPI turun, sabar dulu. Jika sudah masuk ke area demand 8450 sampai 8700, kalian boleh entry dan beli di sana. Untuk targetnya di area supply 9575 sampai 9850. Oke, boleh juga ya kita buatkan trading plan-nya, tapi ya kita harus bersabar menunggu di area demand-nya. Stop loss di bawah dari demand, target di area supply-nya. Oke. Saya kira begini saya cukup ya. Ini sudah cukup. Jadi untuk TPI kita tunggu dia turun dulu.
ke area pembelian kita. Oke. Jadi view saya pada TPIA masih akan naik seperti yang tadi, dan setelah mencapai supply akan turun kembali ke area demand. Jadi kita wait and see untuk TPIA, kita tunggu dia turun ke area demand, dan jika sudah turun ke area demand dan ada rejection ya, ingat harus ada rejection atau satu candle bullish di area demand. Jika sudah ada candle tersebut, maka kita boleh menggunakan trading plan ini dan buy TPIA di area demand ataupun supportnya. Oke. Jadi setelah mencapai demand akan bergerak naik kembali ke area supply-nya, karena seperti yang tadi pergerakannya masih dalam pergerakan sideways. Lanjut ke saham yang ketiga ada Antam. Antam juga sedang bergerak sideways. Seperti ini ya. Rata-rata sekarang saham sedang bergerak sideways ya. Di range area yang bisa dikatakan lebar, dan kalian bisa manfaatkan area tersebut untuk beli di area support dan sell di area resistennya. Dan di sini boleh kita lihat analisa saya di minggu yang lalu untuk Antam akan turun. Sini ada panahnya ya, dan boleh kita lihat mulai dari Senin dia turun ke area support 2830, dan memang terlihat jelas ya pola pergerakan sedang sideways. Seperti ini, dia turun ke bawah, naik lagi ke atas, turun ke support, naik ke resisten, turun lagi ke support, dan ada potensi dia akan naik lagi ke area resisten ataupun supply-nya. Jadi untuk Antam boleh kalian entry di minggu depan, entry beli di 2900, stop loss di bawah 2830, dan target terdekat di 3000 dulu. Jika bisa breakout 3000, maka boleh naikin targetnya lagi ke 3170. Oke. Karena di sini sudah mencapai area support, maka view saya pada Antam akan bergerak naik ke resisten terdekat dulu di 3000. Jika bisa breakout 3000, maka akan lanjut naik ke 3170. Tapi jika ternyata nanti Antam breakdown support 2830 ya, maka Antam akan turun ke area 2680 sampai 2540. Jadi tetap pantau area support 2830 yang di sini. Yang saya di sini saya kasih panah hijau. Pantau support 2830. Jika support tidak di breakdown, kalian masih aman untuk beli Antam dengan target di 3000 sampai 3170. Tapi jika support 2830 di breakdown, maka Antam akan bergerak turun ke support 2680 sampai 2540. Jadi tetap pantau supportnya di 2830. Nah, di sekarang belum ada candle reject atau candle bullish ya, belum ada candle bullish. Jadi di sini saya belum bisa kasih trading plan. Nah, jika nanti semisal di hari Senin sudah ada candle bullish, maka kalian boleh entry dengan target di 3000 untuk target terdekatnya. Secara broker summary-nya jika kita cek ya. Oke, di 1 bulan terakhir ada akumulasi dari RX ya. Top satunya, tapi top 2 dan 3-nya tidak terlalu banyak akum ya. Lebih banyak yang jualan jika kita lihat di sini ZP, BBAK, dan perlu kalian perhatikan juga kalau AK di sini sedang distribusi. Jadi kalian perlu perhatikan apabila AK masih terus distribusi, maka kemungkinan support 2830 akan di breakdown. Karena jika saya lihat ya, pada saat ada penurunan di sini ya, tanggal 22 Juli, dia turun sebesar 7%, yang jual itu AK. Di sini juga kalau nggak salah ya, di tanggal ya di sini pada saat di sini tanggal 19 Juni yang jual AK. Jadi jika AK jualan ya men-trigger buangan yang sangat besar. Di 3 minggu terakhir, oke, AK-nya beli, tapi 1 bulan terakhir dia jualannya. Yang menandakan memang jualannya terjadi di tanggal 18 sampai 25. Nah, di sini dia sudah mulai masuk. Dia masuk dari tanggal 1 sampai 15. Dari tanggal 8 sampai 15 dia, coba saya cek ya. Nggak ada ya di sini ya. Kayaknya belum masuk lagi. Tanggal 15 AK-nya dia jualannya di sini. Jadi tanggal 15 ada penurunan. Coba 1 minggu terakhir ya. Apakah AK-nya masuk atau jualan? XL, XC, YP oke. BBBK. Di sini AK gak masuk ya. Oke, ada jualan sedikit. Dan memang di sini harga bergerak turun seperti yang tadi. Jadi kita tunggu saja apakah AK akan mulai buyback kembali di minggu depan. Karena yang buyback di tanggal 1 ya di sini tanggal 1 sampai tanggal 4 kalau nggak salah itu AK. Coba kita cek ya. Tanggal 1 sampai tanggal 4 terlihat yang di sini yang buyback AK, yang paling atas AK, dan boleh kita lihat harga rebound. Jadi jika AK beli, harga bergerak naik, dan jika AK jual ya
harga bergerak turun seperti itu ya. Boleh kita gunakan juga dan kita padukan dengan analisa teknikalnya. Nah, jika nanti di area support 2830 akannya beli, maka kita boleh ikutan beli di besok harinya. Oke. Jadi kalian harus pantau juga broker summary dari Antam. Nah, karena di tanggal 15 masih jualan dari AK, maka lebih cenderung pergerakan Antam akan bergerak turun dulu. Jadi pantau support 2830 dan juga broker summary-nya. Lanjut ke saham yang keempat ada Pegas. Untuk Pegas terlihat jelas ya di sini. Setelah mencapai supply dia bergerak turun dan view saya pada Pegas masih akan bergerak turun ke support 1635 dan setelah mencapai support ini akan bergerak naik kembali. Jadi view saya pada Pegas masih ada potensi akan bergerak naik ke supply karena secara time frame pendeknya dia membuat trendline seperti ini. Jadi dia potensi dia akan turun ke support 1635 dan setelah mencapai support tersebut akan bergerak naik ke area supply. Nah, di sini boleh kita buatkan trading plan-nya. Saya buatkan trading plan-nya karena pola ini cukup bagus dan masih wave yang ketiga sebenarnya. Seperti ini membuat pola uptrend. Ini hagar high, hagar low, hagar high, hagar low dan potensi sekali lagi bergerak naik seperti ini. Jadi kita boleh entry di saham Pegas karena sudah dekat juga di area support ya. Jadi boleh kita buatkan trading plan pada Pegas, trading plan jangka pendek. Sini kalian bisa langsung entry. Stop loss di sini ya, 1559. TP-nya di area supply kita buatkan saja 1:1 untuk risk reward rasionya. Oke, seperti ini, 1:1 di sini ya. Oke. Average beli di 1655 atau di closing hari Jumat. TP-nya di 1715. Stop loss-nya di 1595. Jadi kalian jika cuan atau sesuai dengan plan kalian profit 3,63%. Tapi jika ternyata breakdown support trendline yang ini, jika di breakdown maka kalian potensi loss sebesar 3,63%. Jadi trading plan pada Pegas sangat menarik sebenarnya. Jadi kalian boleh pertimbangkan untuk entry di saham Pegas. Secara broker summary-nya apakah ada akumulasi ya? Oke, di tanggal 15 ada distribusi ya dari PD di sini. Tapi jika kita lihat 1 minggu terakhir ada akumulasi. Nah, terlihatnya 1 minggu terakhir ada akumulasi, 2 minggu terakhir juga ada akumulasi. Jadi wajar saja jika Pegas bergerak turun di tanggal 15. Jadi koreksi normal saja atau koreksi netral. Jadi dia potensi turun kembali ya. Turun sedikit ke area 1635, setelah mencapai area ini akan bergerak kembali. Jadi kita manfaatkan penurunan Pegas untuk entry jangka pendek dengan trading plan yang tadi. Oke. Jadi secara broker summary-nya masih bagus dan bisa kita manfaatkan untuk entry di saham Pegas. Jadi kalian boleh entry ya menggunakan trading plan ini. Intinya selama Pegas belum breakdown support 1635, kalian boleh entry di saham ini. Tapi ingat jika sudah hit area stop loss, ini saya buatkan stop loss ya. Ini stop loss, jika sudah hit stop loss 1595, kalian harus jual. Dan juga jika sudah hit target di 1715, kalian harus jual juga. Jadi semoga saja sesuai dengan plan kita dia turun lalu bergerak naik dan kita bisa profit di minggu depan. Oke? Kira-kira begitu analisanya. Disclaimer on, kalau analisa ini merupakan pandangan saya pribadi, bukan ajakan untuk melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut. Jika ingin dipandu lebih dalam lagi dan lebih intensif, kalian bisa join ke premium, bisa join secara gratis maupun berbayar. Sekian dari saya, terima kasih.